kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Tetap jaga hati kami di hadapan Tuhan, sebab kami mau duduk diam dan dengar apa yang Engkau mau untuk kami perbuat dan lakukan. Biar hati dan pikiran kami tetap tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Penguasaan Tuhan ada pada kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Engkau yang tetap layak menerima pujian dan penghormatan dari kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkenan hati ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kau nyatakan kemuliaan dan kehebatan-Mu bagi kami. Engkau besar dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Puji bagi nama Tuhan. Penguasaan Tuhan di dalam ruangan ini berlaku bahkan seluruh komplek ini, sehingga pada waktu kebenaran firman-Mu kami dengar bersama-sama, maka itu akan masuk dan tertanam dalam hati kami. Kami masing-masing akan pulang dengan kekuatan yang baru yang bersumber daripada Tuhan saja. Kami akan kuat melewati apapun juga, sebab kami tahu janji-Mu Engkau beserta dengan kami. Puji bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan siap belajar apa yang Engkau mau sampaikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Sehat semua hari ini? Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kembali memberi kepada kita satu waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Doa saya bagi saudara, setiap hari Sabat kau punya kerinduan untuk menghampiri Tuhan, menghampiri rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan ada kekuatan yang baru, amin. Sekalipun hidup kita penuh dengan tantangan dan sebagainya, tetapi ketika kita senang menghampiri Tuhan, sungguh kekuatan itu akan Tuhan datangkan bagi kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saudaraku, jangan tegang-tegang ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan. Buka Alkitab dulu. Buka Alkitab dalam Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasalnya yang ke-92, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya tunggu sampai semuanya boleh dapat. Semua dapat, amin? Yang belum dapat, angel gitu. Sudah dapat semua? Kita membacanya bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-92 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Hari ini saya memberi satu judul, yaitu pruning. Pruning menjadi tunas. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca, ini tadi berbicara tentang tanaman. Siapakah tanaman itu? Secara rohani tanaman itu adalah saya dan saudara. Amin. Pemiliknya siapa? Siapa pemilik saudara? Hah? Tuhan. Tuhan. Ya. Pemilik saya dan saudara adalah Tuhan, dan kita adalah tanaman-tanaman Tuhan yang dikatakan ditanam di bait Tuhan. Bait
Amin. Saudara dan saya ditanam di dalam bait Tuhan saat ini, di mana Tuhan itu selalu ada dan hadir bagi kita. Nah, saudaraku, kata pruning ini sebenarnya bukan sebuah istilah yang asing untuk seorang petani. Karena saya anak petani, maka pruning ini adalah istilah umum yang biasa dipakai oleh petani kopi, ya, petani anggur, petani buah-buahan lainnya. Biasanya dipakai kata pruning. Apa itu pruning? Pruning adalah proses memangkas, menggunting, memotong, membuang ranting, membuang dahan, membuang daun yang tidak berguna. Coba katakan bersama-sama, pruning. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya saya akan sebut proses ini sebagai pruning. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan tanaman apapun yang ada di sekitar rumahmu, entah itu tanaman bunga, tanaman buah, atau memang saudara punya pertanian, kebun sawit, kebun buah-buahan, mangkahai, durian, apapun itu, cabai, tomat, dan lain-lain, maka dalam prosesnya pruning ini selalu diwajibkan untuk dikerjakan oleh sang pemilik tanaman. Pruning ini ada yang pruning ringan dan juga pruning berat. Kalau pruning ringan, bahasa Itahnya itu saya pelajari parasiupun sawit. Wah, memangkas batang-batang sawit, parasiupun mangga, dipangkas ranting-ranting kecil, daun-daun yang gak berguna dipangkas. Itu pruning yang ringan. Tapi ada pruning yang berat dan menyakitkan untuk sebuah tanaman. Pangkas gundul. Pangkas gundul itu, tahu kalau rambut gundul itu habis gak tersisa, ya kan? Pangkas gundul ini pangkas berat, bener-bener dipotong sampai habis. Bahasa Itahnya neweng. Lucu dah? Neweng bener-bener habis. Sisa pokoknya saja, ya kan? Lepah, uras lepah. Dari daun, dari ranting. Nah, ini adalah proses pemangkasan yang berat. Kalau untuk pohon yang kecil seperti pohon cabai, pohon tomat, itu biasanya disebut sebagai potong pucuk, ya kan? Tapi kalau untuk pohon yang agak-agak besar, pohon buah-buahan, itu berlaku tadi neweng, habis sampai tidak tersisa. Dan ini biasanya berlaku untuk tanaman apapun, termasuk tanaman bunga yang ada di sekitar gereja ini. Secara berkala saya akan melakukan pruning untuk tanaman-tanaman bunga. Supaya apa? Bunganya jadi indah, jadi bagus, jadi banyak. Jadi kalau saudara ke gereja, wah, Ibu Gembala masih sehat. Kenapa? Karena bunganya masih mekar, ya kan? Artinya saya masih bergerak untuk mempruning itu. Nah, pruning memang adalah sesuatu yang menyakitkan untuk sebuah tanaman. Tetapi sang pemilik tanaman wajib dan akan tetap melakukan pruning ini supaya ada tunas-tunas yang baru yang akan muncul dan tumbuh, dan nantinya dari tunas itu akan menghasilkan buah. Akan menghasilkan buah dari tunas yang bertumbuh ini. Intinya bahwa tidak ada tunas tanpa pruning. Gak akan ada tunas tanpa pruning. Tidak akan ada muncul, saudara, kita semua menjadi tunas yang baru kalau saya dan saudara gak mau di-pruning oleh pemilik kita, yaitu Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, secara rohani, apa sih pruning itu bagi kita, dan apa yang sebenarnya Tuhan pruning dari dalam hidup kita?
Yang Tuhan pruning, yang Tuhan pangkas adalah cara hidup kita yang lama dan keakuan kita. Itu yang akan Tuhan terus menerus pangkas. Jadi apabila saya dan saudara selama hidup di dunia ini masih dan bahkan sering mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melukai, hal-hal yang tidak mengenakan, masalah datang silih berganti, dia lepah-lepah terus menerus, ya kan, sambung menyambung. Satu datang rasanya baru kemarin ini masalah, kok datangnya lagi yang baru. Jadi kalau saya dan saudara mengalami hal-hal yang demikian, maka kita harus ingat bahwa untuk semua keadaan, untuk semua hal, ingat bahwa sang pemilik kita yaitu Tuhan sedang melakukan pruning buat kita. Sedang dipangkas sesuatu yang tidak berguna di dalam diri kita. Kalau ketika Tuhan mempruning hidup kita dengan semua persoalan dan masalah yang datang kepada kita, hati kita masih berontak, masih melawan, masih dia terima, lalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, lagi-lagi menyalahkan Tuhan, itulah yang disebut sebagai keakuan. Artinya keakuan kita itu masih tumbuh subur dalam hati kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi, proses pruning itu terjadi, hati kita masih berontak. Rasaku dia terima, aku gak terima, rasanya sakit. Entahkah itu sakit secara ekonomi, secara apapun juga hal-hal yang menyakitkan saudara. Kalau saya dan saudara masih punya hati yang berontak, gak terima dengan prosesnya Tuhan, maka itulah keakuan yang masih kita miliki. Dan ingat baik-baik, pemilik kita yaitu Tuhan akan terus memproses kita, akan terus mempruning kita sampai hati kita benar-benar tunduk dan menyerah kepada Tuhan. Adakah saudara sekali waktu menghadapi persoalan tidak ada jalan keluar, lalu saudara mulai berkata dalam hati, percuma aku ini kalau aku berontak. Yang harus aku lakukan datang kepada Tuhan dengan air matamu, dengan doamu, dan mulai menyerah kepada Tuhan. Nah, di situ keakuan mulai dibuang. Keakuannya mulai dibuang. Hidup lamanya mulai dibuang. Dan Tuhan suka dengan yang demikian. Tuhan suka ketika melihat tanaman-tanaman yang ditanam di dalam rumah Tuhan, ketika dipangkas keakuannya, kesombongannya, mulai tundukkan diri di hadapan Tuhan. Karena hanya ini senjatanya ketika kita menerima pruning dan prosesnya Tuhan yang menyakitkan. Hanya satu, tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Nah, setelah proses pruning ringan atau pruning berat ini sudah selesai dilakukan oleh pemilik tanaman, dan kita semua sebagai tanaman Tuhan sudah bisa melewati dengan baik. Sudah ada penundukan diri. Engkau sudah berlutut di hadapan Tuhan. Engkau sudah katakan, Tuhan, aku sudah menyerah. Sekarang terserah kepadamu apa yang mau engkau kerjakan. Nah, kalau sudah ini, keakuannya sudah dibuang. Hidup lama saudara sudah dibuang. Hidup lamamu kalau zaman dulu kan berontak. Betul atau betul? Benar. Ada masalah mungkin piring terbang sering. Itu dulu. Kalau sekarang enggak, Bu. Ya, puji Tuhan. Sekarang sudah enggak lagi. Ya kan? Bapak-bapak kalau
bulan September. Perhitungan saya sekitar bulan April. Ketika saya dapat jadwal untuk pimpin pujian di tempat ini, saya tidak tahu apakah jemaat, kalau ibu gembalamu lagi doa, memperhatikan atau tidak. Ya. Ketika doa pembukaan, ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan, dan itu keluar dari mulut saya. Bukan hasil dari imajinasi saya, bukan hasil dari buat pikiran saya, tidak. Tetapi itu benar-benar Roh Kudus yang dorong untuk sampaikan itu. Bahkan itu di luar pemikiran saya. Pada waktu itu, kalimat itu berkata, jangan takut, sebab di tempat ini aku akan menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Saya tidak tahu apa saudara perhatikan atau tidak, tapi itu benar-benar keluar dari mulut saya dan bukan dari hasil pikiran saya. Saya nggak kesampaian sampai di situ, saudara. Selesai ibadah, muncul sebuah pertanyaan dalam hati saya. Tuhan, benarkah yang tadi saya ucapkan itu? Engkau pinjam mulutku untuk menyampaikan. Tapi apa iya? Bayangan saya tunas-tunas yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan janjikan kepada gereja ini, saya jadi mikir anak-anak kita, Arbi, Beryl, Dion, Sisea, yang kecil-kecil. Saya jadi pikir, Tuhan, kalau Tuhan mau tumbuhkan dalam gereja ini tunas-tunas yang baru, haruskah saya menunggu sampai mereka itu dewasa? Kan butuh 10-15 tahun yang akan datang. Masihkah Tuhan kasih saya umur panjang untuk bisa melihat mereka? Itu satu pertanyaan. Dari sepanjang selesai ibadah itu pikiran saya, Tuhan, kok masih lama janjimu bagi saya, bagi gereja ini? Saya kan pengennya cepat, Tuhan. Masihkah terus-menerus air mata akan tercucur untuk anak-anak ini? Hitungan kan lama, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Bayangin masih kecil seperti Sean ini, ya kan, 15 tahun yang akan datang dia baru remaja, kan? Lulus kuliahnya kapan? 20 tahun yang akan datang, ya kan? Lulus kuliah kerja. Bayangan saya seperti itu, tetapi selesai ibadah seperti biasanya hari Minggu sore. Kami punya jam doa itu di atas jam 6 saya dan anak-anak. Sekali waktu si Kelvin nanya, "Mah, kenapa sih kalau hari Minggu kita kan sudah pelayanan, gak perlu doa?" Tidak, saudara. Justru hari Minggu itu kita wajib untuk doa. Kenapa? Karena membawa semua pelayanan di hari Minggu pagi kepada Tuhan dan kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada waktu mulai doa, saudara, karena itu menjadi pertanyaan saya tanyakan, apa yang Tuhan maksud? Benar bahwa ada dua hal yang Tuhan maksud dan Tuhan janjikan bagi saya dan saudara dalam gereja ini. Yang pertama memang benar, itu adalah generasi. Dalam ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Itu adalah generasi anak-anak kita, dari yang paling kecil sampai anak-anak kita sampai yang besar. Itulah mereka yang Tuhan janjikan. Mereka adalah generasi-generasi, tunas-tunas baru yang Tuhan akan tumbuhkan dengan subur dalam gereja ini. Amin. Termasuk anak-anak STP, bahwa muncul tunas-tunas yang baru. Engkau akan bertunas dan bertumbuh melayani Tuhan di kemudian hari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai orang tua, ingat baik-baik bahwa anak-anak kita itu miliknya Tuhan. Amin. Anak saya dan saudara itu miliknya Tuhan, bukan milik kita.
saudara sebagai orang tua adalah membawa mereka untuk selalu berjumpa dengan pemiliknya di rumah Tuhan. Saya dan saudara punya kewajiban untuk bawa mereka, anak-anak yang kecil-kecil ini, bawa mereka terus-menerus ke rumah Tuhan, supaya mereka tidak asing dengan pemiliknya. Walaupun anak-anak kita punya cara sendiri, seumuran anak-anak yang kecil-kecil tidak akan bisa duduk diam dalam 10 menit. Kalau sudah duduk pasti akan jalan. Itu anak-anak normal. Lah kalau orang tua yang begitu itu sudah tidak normal, ya kan? Oh, sakit kali ya, pusing kali ya, pehekulu, main dan sebagainya, barangkali seperti itu, ya kan? Anak-anak ini wajar, tetapi dengan cara apapun ketika mereka selalu dibawa ke rumah Tuhan, mungkin orang tua sangat repot kalau ngurus 1-2 anak, yang satu nangis, yang satu rewel, bagaimana persiapannya supaya bisa datang ke rumah Tuhan. Tetapi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap membawa anak-anakmu ke rumah Tuhan. Terima kasih. Jadi lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kenapa? Karena mereka akan terus bertumbuh dan bertuas dengan baik, menjadi besar dan berbuah di kemudian hari. Bagi anak-anak kita yang sudah gede-gede, sudah pasti bawa dirimu ke rumah Tuhan. Ada yang keliru kalau orang tua berpikir begini, nah, Ella ikut mama lah, kari menderoh. Jangan ikut mama lah, nanti bikin sibuk. Tidak, saudara. Anak-anak kita nggak merepotkan kita, men. Mereka titipan Tuhan. Mama kan mau duduk diam, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Anaknya ditinggal di rumah suruh nonton TV. Saya percaya saudara tidak begitu, amin. Saudara dengan susah payah akan bawa mereka ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena mereka miliknya Tuhan. Dikenalkan dari kecil. Kadang-kala justru Tuhan akan pakai anak-anak yang kecil untuk mengingatkan orang tua. Ketika orang tua sudah mulai, aduh, bakulas ke gereja, hari narai, aduh, karena nggak ada ini jalan keluar, misalnya gitu, ya kan? Anak-anak kita bisa Tuhan pakai. Mama, ayo ke gereja ini hari Minggu. Tuhan bisa pakai mereka untuk mengingatkan kita, sehingga kita, iya ya, anakku yang kecil aja tahu untuk datang ke rumah Tuhan. Masa aku yang besar nggak mau lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, saudaraku yang kekasih, anak-anak kita ingat mereka milik Tuhan dan wajib selalu dibawa ke rumah Tuhan apapun yang terjadi. Percaya bahwa Tuhan punya mereka dan Tuhan itu punya rancangan sendiri untuk mereka. Mau jadi apa mereka di kemudian hari itu Tuhan sudah rancangkan. Kewajiban kita bawa terus-menerus supaya mereka nggak asing dengan rumah Tuhan. Mereka nggak asing dengan Tuhannya, sehingga pada waktu mereka suka datang ke rumah Tuhan, kelak di kemudian hari ketika mereka sudah lulus sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja jauh dari kita, mereka sudah menjadi anak-anak yang kuat secara rohani. Mereka dimanapun berada akan cari rumah Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tidak akan asing dengan pelayanan. Kenapa? Karena sudah terdidik dan terlatih. Nah, mungkin ada anak-anak yang berpikir begini, apakah berbeda antara anak-anak yang terlibat dalam pelayanan gerejawi, ya kan, dengan anak-anak yang tidak terlibat dalam pelayanan gerejawi? Saya katakan nggak ada bedanya, sama. Semuanya milik Tuhan, semuanya milik kepunyaan Tuhan. Sebab kalau untuk pelayanan gerejawi, yang pertama pasti mesti butuh bakat karena berhubungan dengan musik, dengan pujian. Harus ada bakat juga minat, dan dua-duanya harus berjalan beriringan. Punya bakat gak punya minat untuk
untuk melayani, nggak bisa. Punya minat tapi nggak ada bakat juga nggak bisa. Nah, setelah punya bakat, punya minat yang berjalan beriringan, nah di situ diajar, dilatih, digembleng, ya kan? Ditegur. Sudah pasti kalau latihan ya ada yang salah ditegur, diarahkan, dan tidak boleh sakit hati. Ya kan? Pelayan-pelayan Tuhan begitu. Jadi bukan hanya skillnya diasah, kemampuannya yang diasah, diajar begini dan begitu, tetapi secara spirit dilatih terus-menerus, mentalnya juga begitu. Sehingga pelayan anak-anak kita yang melayani di altar Tuhan punya spirit yang kuat, punya mental yang kuat, ya. Kalau tidak mudah tersinggung, kalau diarahkan tidak mudah sakit hati. Sebab kalau di dalam gereja punya pelayan-pelayan Tuhan yang gampang tersinggung, gampang sakit hati, karena tende, lalu itu buhau, repot saudara. Berhenti lalu kabur, itu repot. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan di-grooming di situ, diajar untuk punya penundukan diri. Siapapun, kalau engkau nggak percaya tanya dari generasi pertama, generasi berikutnya, terus di-grooming, terus diarahkan, terus dikasih tahu. Kalau salah saling minta maaf mereka, ya kan? Gak peduli itu anak pendeta, aku salah. Tidak peduli siapapun itu, terus dibunuh sampai penundukan diri itu benar-benar ada. Baru setelah itu pelayanan itu enak. Kenapa? Karena sudah ada penundukan diri. Nah, bagi anak-anak kita yang tidak terlibat dalam pelayanan gerejawi, jangan minder. Orang tua baru jangan pikir, Bu, anakku gak punya bakat, gak mau main musik, latihan juga gak mau. Sepertinya kok gak punya bakat apa-apa. Jangan salah, saudara. Jangan lihat yang sekarang. Mungkin mereka seperti gak punya minat untuk terlibat dalam pelayanan. Tidak masalah. Mereka tetap milik Tuhan. Mereka tetap wajib untuk dibawa ke rumah Tuhan. Kenapa begitu? Saya punya contoh, ya diri saya sendiri. Saya gak punya bakat yang wow seperti saudara-saudara kandung saya. Saudara-saudara kandung saya pinter main ini dan itu. Saya enggak, saudara. Dan di masa remaja, masa muda, saya tidak pernah terlibat dalam pelayanan gereja. Apakah saya minder? Tidak. Saya hanya tahu untuk bawa diri saya ke rumah Tuhan. Saya hanya duduk untuk dengar firman Tuhan. Saya terlibat pelayanan itu sudah merantau, sudah besar. Ya kan? Kalau ditanya kelebihanmu apa, Bu Gembala? Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan Wina, lebihnya tante cuma satu, air mata. Saya punya air mata yang berlebih, dan itu Tuhan pakai untuk menjadi berdoa bagi saudara. Jadi jangan takut dengan anak-anak kita yang mungkin merasa gak punya bakat apa-apa. Jangan kecil hati, jangan minder. Sebab sekali waktu nanti dengan kesetiaanmu, Tuhan juga akan pakai engkau untuk hal-hal yang mulia. Amin. Untuk hal-hal yang mulia. Siapa tahu di kemudian hari akan muncul dalam gereja ini dari anak-anak kita yang suka berdoa, suka bawa air matanya kepada Tuhan. Karena saya percaya tunas itu akan bertumbuh. Pendoa-pendoa pun akan muncul
generasi kita. Tuhan sudah janji, dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya. Nah, itu tadi tunas yang pertama. Lalu tunas yang kedua, Tuhan memberitahu luar biasa, saudara. Tunas yang kedua dalam ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berdua menjadi gemuk dan segar. Tunas yang kedua, Tuhan nyatakan orang-orang tua, orang-orang dewasa yang sudah diberi hati yang baru. Saudara sudah diberi hati yang baru, amin. Saya percaya karena saya sudah melihat perkembangan saudara. Terima kasih karena saudara tetap setia dalam gereja ini. Terima kasih karena engkau izinkan semua proses pruning itu engkau hadapi dan engkau punya penundukan diri. Terima kasih karena sampai saat ini engkau tetap setia pegang janji Tuhan. Saya mau katakan, saya tidak main-main dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam gereja ini. Bahwa sungguh-sungguh tunas itu muncul. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memperlihatkan kepada saya hati saudara yang baru. Hatimu yang lama sudah dipangkas, sudah dibuang, sudah dibakar, sudah engkau tinggalkan. Engkau sudah punya hati yang baru. Saya sangat senang. Sebab itu saya suka membawa saudara untuk datang ke hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa, saya senang membawa nama-nama saudara. Terima kasih kau sudah setia sampai kepada hari ini. Dan satu pesan saya, tunas yang baru itu harus terus engkau pupuk. Amin. Jangan biarkan tunas-tunas liar tumbuh di dalam hatimu. Jangan biarkan keagunganmu muncul, pemberontakanmu kembali muncul, hidup lamamu kembali muncul. Hidup lama saudara bisa membuat perbandingan. Karena masing-masing kita bisa menilai diri kita. Oh, sudahkah cara hidup yang lama sudah saya tinggalkan. Misal kata, ketika menghadapi persoalan, masalah, saudara uring-uringan, itu hidup yang lama. Hidup yang baru, saudara mau berlutut di hadapan Tuhan dan membawa semuanya kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi sesuatu yang menyakitkan, saudara mulai salahkan, aduh, pun aku nih bureng, misalnya gitu. Memang aku nih gak bisa apa-apa. Ketika kau mulai menyalahkan diri sendiri, itu kehidupan yang lama, saudara. Sekarang kehidupan yang baru, bawa segala sesuatu kepada Tuhan. Pandang segala sesuatunya, bahwa di balik semua proses pruning, kesusahan, masalah, persoalan yang datang silih berganti, itu ada rancangan Tuhan yang indah. Dan satu lagi, semua yang kita alami itu ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Ingat, Tuhan adalah pemilih kita. Kalau Dia pruning kita, yang punya kendali siapa? Tuhan. Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Tuhan punya kendali atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu jangan takut, jangan susah hati. Semuanya dikendalikan Tuhan. Terus pupuk tunas-tunas yang baru yang muncul dalam hidupmu. Pupuk itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara sudah melakukan perbandingan-perbandingan itu, dan kita sudah mulai mendapati bahwa sungguh Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Sungguh Tuhan berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Sungguh Tuhan punya kendali atas saya dan saudara.
maka kita juga akan tahu apa sih maksud Tuhan dengan semua proses pruning yang menyakitkan dan proses bertunas itu. Tujuan Tuhan cuma satu. Ayat yang ke-16, yaitu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi semua proses yang kita hadapi tujuannya cuma satu, hanya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Pemilik saya dan saudara itu benar. Dia tidak pernah salah. Yang salah itu seringkali kita. Betul, saya dan saudara seringkali berbuat salah di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh benar. Bahkan di dalam setiap rancangan-rancangannya tidak akan pernah gagal. Kalau hati kita masih berontak, Tuhan akan terus lakukan pruning sampai Tuhan berhasil menundukkan saya dan saudara. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanam dalam hatimu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Amin. Rencana Tuhan itu sangat indah untuk saya dan saudara. Indah dari mana, Bu? Saya masih nangis sampai sekarang. Prosesnya masih berlaku, nggak apa-apa. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Nyatanya kita tidak bisa mundur. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari prosesnya Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingat, kalau tujuan Tuhan hanya ingin menyatakan supaya kita semua itu berkata bahwa Tuhanlah yang benar, rancangan Tuhanlah yang benar, Dia pun menjanjikan sebuah perlindungan. Ya kan? Firman Tuhan berkata bahwa Ia gunung batuku. Artinya Dia itu tempat persembunyian, tempat perlindungan yang paling aman pada waktu saya dan saudara menghadapi bahaya hidup. Pada waktu saya dan saudara menghadapi prosesnya kehidupan, prosesnya Tuhan, satu-satunya tempat perlindungan paling aman, tempat persembunyian paling aman, tempat mengadu paling aman, bukan tetanggamu, bukan orang tuamu, tapi tempat mengadu paling aman itu adalah Tuhan. Tuhan gak akan bocor mulut. Tetapi ketika saya dan saudara mulai mengadukan hal itu, hal apapun juga, persoalan yang bagaimanapun juga, berat seperti apapun juga, Dia satu-satunya tempat yang paling aman. Sebab itu mari saya dan saudara mesti terus-menerus bertunas di dalam Tuhan. Roh Kudus akan memberikan penerangan yang lebih jelas tentang firman Tuhan pagi hari ini. Dan Dia akan terus mengingatkan engkau, tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, tetap jaga hatimu. Dan biarlah saya dan saudara akan bertunas dengan baik, dengan subur dan gemuk sampai masa tua kita. Amin. Firman Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan subur. Rohani kita subur, kita tetap berbuah. Rambut boleh putih, tenaga boleh berkurang karena dimakan usia, tetapi roh saya dan saudara mesti tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan mari saya dan saudara boleh setia sampai akhir.
sampai saya dan saudara mendapatkan mahkota kehidupan yang tidak dijanjikan oleh dunia ini, tetapi sungguh dijanjikan oleh Tuhan. Dalam setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Mari tundukkan kepala, saudara akan maju ke depan. Naikkan pujian yang terakhir kita nyanyikan. Puji bagi nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tak ada yang pernah ku sesali memilih Yesus sepanjang hidupku. Terima kasih. Haleluya. Puji bagi nama
hati dengan sukacita dan sorak-sorai. Hati kami akan dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkati apapun yang umat-umat Tuhan lakukan dan yang sakit Tuhan sembuhkan damai Yesus. Yang berbeban berat Tuhan sudah bantu mereka untuk membawanya. Beban itu menjadi ringan ketika kami bawa bersama-sama dengan Tuhan. Kami dapat lewati semua hal. Dan Engkau akan terus datangkan kebenaran-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan. Abang kembalikan segala pujian dan penghormatan bagi Engkau. Tidak ada satu pun dari kami yang berhak mencuri kemuliaan Allah. Terima kasih buat pertolongan-Mu hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam rumah-Mu. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Hari ini kami sudah diberkati dan dikuatkan. Roh Kudus akan terus bantu hamba untuk menyampaikan yang lebih jelas kepada umat-umat Tuhan. Dan kami akan boleh tetap bertumbuh, bertunas dengan subur dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami pun demikian. Mereka akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan.